Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidi wa habibi rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amali wan niyyah. Seperti biasa, mari kita hadirkan niat dalam hati kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan kajian ilmu agama. Dan kita masih melanjutkan kajian kita sebelumnya terkait permasalahan haid dan nifas, istihadah dan yang berkaitan dengan hal itu. Di sini sebelum kita lanjut ya, kita masih murojaah materi yang kemarin. Di kemarin kita membahas tentang beberapa pembagian mengenai orang yang mengalami istihadah. Ada yang mubtadaah, baru pertama kali haid, kemudian ada mu'tadah yang sudah pernah haid sebelumnya. Kemudian ada mumayyizah, bisa membedakan darahnya ini keluar dengan dua sifat atau dua keadaan. Ada yang ghair mumayyizah. Nah, jadi ada 4 itu. Kemudian ada mutahayyirah. Mutahayyirah ada yang mutlaqah, ada yang ingat kadar lupa waktu, ada yang ingat waktu lupa kadar. Nah, ini. Kita akan membahas terlebih dahulu. Sebelum itu kita akan membahas terlebih dahulu tentang permasalahan seputar haid. Sebelumnya sudah kita sebutkan bahwa pengertian haid ini adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan dalam kondisi sehat, bukan dikarenakan melahirkan, dan punya batas minimal dan batas maksimal dan batas kebiasaan pada umumnya. Jadi minimalnya kemarin kita sebutkan adalah berapa? 1 hari semalam atau 24 jam. Dan ini bersambung ya, jadi bersambung. Artinya begini, kalau seandainya hari ini misal perempuan keluar 5 jam, berarti 5 jam ini kan masih kurang 24 kan, berarti belum dikatakan haid. Hari berikutnya umpamanya 20 jam kemudian umpamanya keluar lagi. Nah ini 5 jam umpamanya ini juga masih belum dikatakan haid karena masih belum mencapai batas minimal. Jadi dikatakan haid apabila sudah mencapai batas minimal yaitu 24 jam dan bersambung. Kalau nggak bersambung, misal 5 jam keluar atau 4 jam keluar, kemudian 24 jam tidak keluar, kemudian keluar lagi. Nah ini belum dinamakan haid karena belum mencapai batas minimal. Nah itu. Jadi keluar 24 jam ini dikatakan haid adalah jika bersambung 24 jam, misal jam pertama sampai 24 jam keluar terus. Atau terputus-putus tapi jumlahnya seperti itu dalam kurun waktu 15 hari. Jelas ini ya. Kemudian batas maksimalnya adalah 15 hari. Dan batas pada umumnya adalah 6 atau 7 hari. Nah, para ulama di sini menjabarkan beberapa permasalahan yang terkait dengan haid. Di antaranya adalah mereka menyebutkan bahwa seorang perempuan setiap kali dia melihat darah di sini maksudnya darah yang keluar dari kemaluannya, maka walaupun darah tersebut belum mencapai batas minimal haid, yaitu 24 jam. Misal sosok perempuan barusan misalnya lihat darah. Recording in progress. Misal seorang perempuan melihat darah 1 jam, 2 jam, 3 jam. Nah ini kan belum mencapai batas minimal haid. Maka di sini dia menjauhi segala hal yang dijauhi oleh perempuan yang haid. Jadi dia tidak sholat, tidak puasa, tidak berhubungan badan, tidak membaca Al-Quran, ya, tidak mengerjakan tawaf, tidak membawa, tidak berdiam diri di masjid, dan seterusnya. Menjauhi segala hal yang dijauhi oleh perempuan yang haid. Itu tadi. Jadi tidak harus nunggu sampai 24 jam.
Seperti itu. Jadi kalau misalnya keluar 3 jam, ini kan belum mencapai batas minimal. Maka pada saat keluar dia tidak sholat. Kalau puasa ya puasanya batal, tidak puasa berarti. Kemudian kalau sedang umrah berarti tidak bisa tawaf. Kemudian dia juga tidak bisa baca Al-Quran. Ini pendapat yang dalam mazhab Syafi'i. Kemudian nggak bawa mushaf, nggak megang mushaf, nggak masuk masjid. Jadi tidak harus menunggu sampai 24 jam. Tidak harus menunggu sampai 24 jam. Sehari semalam tidak harus. Bagaimana kalau ternyata ketika di jumlah ini masih kurang dari 24 jam? Misal keluar 5 jam kemudian berhenti. Maka di sini dia punya kewajiban untuk mengqadha sholat yang ia tinggalkan. Jadi dia kan tidak sholat kan tadi kan, keluar 5 jam misalnya, jam 11 keluar sampai jam 4, berarti zuhurnya hilang kan. Atau katakan keluar jam, paling enak keluar jam 11 sampai jam 6. Zuhur sama asar dia tidak sholat karena keluar darah. Kemudian berhenti, maghrib berhenti, maghrib sholat seperti biasa. Zuhur dengan asar bagaimana? Maka di sini karena kurang dari batas minimal haid, berarti dia wajib mengqadha sholat-sholat yang dia tinggalkan. Puasa juga seperti itu. Tetapi di sini dia tidak punya kewajiban untuk mandi. Tidak ada kewajiban untuk mandi. Kenapa? Karena darah ini belum dihitung darah haid. Karena belum mencapai batas minimal haid. Apakah dipahami teman-teman santriwati? Alhamdulillah. Ini permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua adalah seorang perempuan apabila darahnya terputus dan sudah mencapai batas minimal haid berapa? 24 jam. Maka terputus ya 24 jam, entah itu berlanjut terus-menerus sampai 24 jam atau pokoknya sudah hitungannya itu sudah 24 jam. Hari ini 5 jam, besok 5 jam, besoknya lagi 5 jam. Sudah mencapai batas minimal haid 24 jam. Maka di sini ketika darahnya terputus dan sudah mencapai batas minimal haid, baik itu terus-menerus atau terputus-putus, yang penting pokoknya totalnya 24 jam, maka ketika sholat dia harus mandi. Mandinya mandi wajib. Dia mandi, kemudian sholat. Dan dia punya kewajiban untuk berpuasa dan boleh melakukan hubungan badan dengan suaminya. Itu. Kalau seandainya keluar lagi, darahnya keluar lagi, dan ini masih dalam masa haid, berapa itu? Masa haid berapa? 15 hari, berarti masih dalam kurun waktu 15 hari. Berarti setelah mencapai batas minimal tadi terputus, dia akan mandi, sholat, puasa, berhubungan badan dengan suaminya. Kemudian darahnya keluar lagi. Maka di sini, dan masih dalam kurun waktu haid ya, 15 hari ya. Pokoknya dalam kurun waktu ini, kurun waktu 15 hari ini, seminggu, 5 hari, 7 hari, pokoknya 15 hari, 10 hari misalnya. Maka berarti di sini diketahui bahwa ibadah yang ia dikerjakan oleh perempuan ini jatuh pada masa haid. Ibadah-ibadah itu loh yang dia kerjakan. Kan tadi dia pas berhenti kan dia mandi, sholat puasa dan seterusnya kan. Berarti ketika keluar lagi dan masih dalam kurun waktu haid, di sini diketahui bahwasanya ibadah yang ia kerjakan adalah jatuh pada masa haid. Bagaimana? Ya tidak ada masalah. Dia ini mengerjakan karena menghukumi secara zahir. Karena boleh jadi kan nggak keluar lagi kan? Paham kalian? Jadi misal orang perempuan, saya kasih contoh ini, perempuan melihat darah 5 hari. Secara berturut-turut, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berapa hari? 5 hari berturut-turut. Ya, setiap hari ini 5 jam, 5 jam, 5 jam, 5 jam. Kemudian darahnya terputus. Berarti sudah mencapai batas minimal kan?
Ngapain perempuan ini kalau sudah terputus seperti ini? Mandi apa enggak? Mandi. Berarti dia mandi, sholat, puasa. Lah kemudian setelah 4 hari, jadi tadi Jumat ya, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa ini kosong, bersih. Rebo keluar lagi. Nah, keluar lagi misalnya, hari Rebo keluar lagi, setelah 4 hari keluar lagi. Yang penting masih dalam waktu 15 hari. Maka berarti ini adalah kelanjutan haid dari yang terputus sebelumnya. Maka di sini dia hanya mengkodok puasa saja. Hanya mengkodok puasa saja. Salatnya bagaimana? Tidak perlu dikodok. Tapi kalau puasa harus dikodok. Terus bagaimana ketika dia berhubungan badan pada saat darahnya itu berhenti dengan suaminya, berhubungan badan dengan suaminya? Ya nggak berdosa karena dia menghukumi perkara ini berdasarkan zahir, karena zahirnya boleh saja terputus dan nggak keluar lagi kan? Seperti itu. Jadi itu. Pokoknya kalau keluar darah dalam kurun waktu 15 hari setelah mencapai batas minimal haid, maka di sini ya dia hanya diperintahkan untuk mengkodok puasa. Jadi kalau misalnya 4 hari itu puasa ya, ternyata keluar lagi berarti puasanya itu jatuh pada saat masa haid. Puasanya sah apa enggak sah? Tapi jangan ngawur. Siapa yang ngajarin seperti itu? Mending diam. Saya nanya itu bukan berarti kalian jawab kalau kalian nggak tahu. Tidak sah puasanya karena jatuh pada haid. Syaratnya orang puasa apa? Islam, tohir, qadir ala syam. Berarti apa? Perempuan ini nggak ada mani, nggak dalam kondisi haid atau nifas. Berarti kalau jatuh puasa pada masa haid, puasanya tidak sah. Kok bisa jawab saya gimana? Jangan ngawur. Saya tahu kok. Yang ketiga adalah bagaimana perempuan itu tahu bahwa darahnya terputus. Darahnya berhenti. Caranya adalah perempuan ini memasukkan kapas. Memasukkan kapas. Kemana? Bukan ke hidung, ke dalam kemaluannya yang jelas. Kalau seandainya kapasnya itu keluar sebagaimana dia masuk, dalam arti sudah bersih, putih, tidak ada apa-apa, maka di sini berarti dia dikatakan suci. Berarti terputus. Terputus di situ. Ya. Ini adalah 3 permasalahan dalam yang berkaitan dengan haid. Itu tadi. Jadi cara untuk mengetahui bagaimana dikatakan darah itu terputus adalah dengan memasukkan kapas ke dalam kemaluannya. Apabila keluar sebagaimana masuk alias putih bersih, maka di sini berarti darahnya terhenti, terputus. Nah, berarti dia sholat, dia puasa. Cuman kalau nanti keluar lagi, berarti tidak diperintahkan untuk mengkodok puasa, hanya mengkodok, tidak diperintahkan mengkodok sholat, hanya mengkodok puasa. Jadi kalau seandainya keluar 5 hari, keluar, sudah mencapai batas minimal, 4 hari terputus, puasa dia. Kemudian hari ke-5 tambah 4, berarti hari ke-10 berarti kan. Dia keluar lagi, yang berarti 4 hari yang puasa ini tidak sah. Harus dikodok. Makanya ini harus hati-hati kalian. Berikutnya. Jadi ini ada faedah di sini. Seorang perempuan apabila melihat darah yang kurang dari 15 hari, seorang perempuan keluar darah kurang dari 15 hari. Kurang dari 15 hari berarti ya 14 hari, 13 hari, 12 hari,
11 hari, 10 hari, sampai 1 hari, karena itu batas minimal. Walaupun itu di luar kebiasaannya. Kebiasaannya haid 5 hari, atau 6 hari, atau 3 hari. Jadi biasanya seperti itu, rutin dia setiap bulan itu keluarnya 5 hari. Lah kok bulan ini kok lebih? 6 hari, 7 hari, 8 hari, 9 hari, 10 hari umpamanya. Yang penting kurang dari 15 hari. Maka ini semuanya adalah haid. Paham? Maka semuanya adalah haid. Itu kalau kurang dari 15 hari. Kalau seandainya lanjut dan lebih dari 15 hari, ya. Kalau seandainya lanjut, misal dia biasanya 7 hari, kemudian lah kok ini 8, 9, 10, 11, sampai 16, 17, 20, pokoknya lebih sampai 15 hari. Bagaimana ini hukumnya? Dilihat perempuan ini apakah baru pertama kali haid atau baru sudah pernah haid sebelumnya. Kalau seandainya dia ini sudah pernah haid, mu'tadah berarti, maka ya, dan dia mumayyizah ya, tanpa masuk mumayyizah. Jadi kalau dia ini mu'tadah, sudah pernah haid sebelumnya, dan ini keluar terus darahnya ini, ya. Kalau dia ini bukan mumayyizah, maka berarti mengembalikan kepada kebiasaannya. Berarti kalau kebiasaannya 5 hari, maka 5 hari itu adalah haid. Kemudian selebihnya adalah istihadah. Selebihnya adalah istihadah. Seperti itu. Ya ulang, seorang perempuan apabila sudah pernah haid sebelumnya, kemudian melihat darah, dan darahnya ini keluar terus-menerus sampai melebihi 15 hari. Ya. Kalau seandainya darah tersebut itu, atau seandainya dia ini bukan mumayyizah, maka di sini dia menghukumi kebiasaannya adalah haid, selebihnya adalah istihadah. Bagaimana kalau seandainya darahnya ini ada 2 sifat atau 2 kondisi dan terpenuhi syarat tamyiz? Sudah kita sebutkan kemarin, syarat tamyiz itu apa? Ya, masih ingat kalian syarat tamyiz? Nah, maka di sini dia mengatakan bahwa darah yang kuat adalah darah haid, sedangkan darah yang lemah adalah darah istihadah. Itu. Darah yang kuat adalah darah haid, darah yang lemah adalah istihadah. Jadi tidak mengembalikan kepada kebiasaannya. Karena di sini dia mumayyizah. Itu. Dengan ketentuan tadi ya, terpenuhi syarat tamyiz. Jadi darah kuatnya ini tidak kurang dari minimal haid 24 jam. Kemudian juga tidak lebih dari maksimal haid yaitu 15 hari. Dan darah lemahnya ini tidak kurang dari minimal suci yaitu 15 hari. Jadi misal saya kasih contoh sekarang. Ada seorang perempuan kebiasaannya adalah dia melihat darah per bulannya itu 5 hari. Melihat darah per bulannya itu 5 hari. Warnanya hitam misalnya. Kemudian setelahnya warnanya merah. Jadi seorang perempuan dia dalam sebulan misalnya 5 hari darahnya apa tadi? Hitam. Kemudian selebihnya warnanya merah. Maka dilihat di sini. Kalau seandainya di sini sifat tamyiz terpenuhi, syarat tamyiz tadi terpenuhi, maka di sini dia mengatakan
bahwa darah yang kuat adalah haid dan selebihnya adalah istihadhah.